Assalamualaikum pemirsa semuanya, selamat datang kembali di channel Ari Bani Ahmad, channel yang akan memberi kamu info-info menarik seputar umroh, haji, dan juga dunia Islam. Pemirsa, kali ini saya ajak Anda mengunjungi masjid paling suci kedua bagi umat Islam, yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Nabi Muhammad membangun masjid ini pada tahun pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, atau tepatnya pada bulan September tahun 622 Masehi. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun Nabi Muhammad SAW, setelah sebelumnya membangun Masjid Quba. Saat itu, Madinah masih bernama Yathrib. Kemudian, oleh Rasulullah, masjid tersebut didesain dengan ukuran 50 kali 49 meter persegi. Pada awalnya, masjid ini dibangun di samping rumah Nabi. Bangunan masjidnya pun masih sangat sederhana, belum megah dan lengkap seperti sekarang. Masjid tersebut mulai terjadi pengembangan sejak tahun ketiga Hijriah. Dan saat itu, kiblat Masjid Nabawi masih menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Bersama para sahabat, Rasulullah kemudian membuat pondasi awal masjid, menggunakan daun kurma untuk dijadikan atap, sementara itu pohonnya dipakai untuk tiang. Sepanjang sejarah, Masjid Nabawi sudah berulang kali mengalami perluasan dan pemugaran, dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, hingga yang terakhir adalah proyek perluasan yang dilakukan oleh pemerintah era sekarang. Pemugaran ini merupakan yang terbesar dalam sejarah. Hanya Khalifah Abu Bakar yang tidak sempat melakukan pemugaran, karena pada masa Abu Bakar memerintah, disibukkan dengan urusan memerangi kaum murtad. Perluasan terbesar sepanjang masa di Masjid Nabawi terjadi pada masa pemerintahan almarhum Raja Abdullah. Ia memerintahkan pemasangan 250 payung pada tiang-tiang di halaman masjid. Lebih dari 800 jamaah dapat berdoa di bawah masing-masing payung ini. Payung tersebut khusus dibuat untuk jamaah saat berada halaman Masjid Nabawi. Fasilitas ini dirancang canggih, sehingga saat payung terkembang, panas atau hujan tak sampai mengenai jamaah. Pada awalnya Masjid Nabawi memiliki 3 pintu, yaitu pintu Atikah, pintu Rahmah, dan pintu Jibril. Sementara pada bagian serambi masjid, dibangun tempat yang dipakai untuk berteduh para musafir dan kaum miskin, yang dikenal dengan sebutan sufah. Kubah hijau dibangun tepat di kamar Rasulullah, di mana Rasul juga dimakamkan di sana. Pembangunan kubah hijau ini juga bersamaan dengan beberapa kubah lain di Masjid Nabawi pada masa Utsmaniyah, tepatnya setelah selesai pemugaran masjid akibat kebakaran yang kedua melanda Masjid Nabawi, pada tahun 886 Hijriah. Ada sebuah kisah menarik lainnya di balik pembangunan Masjid Nabawi, sebagaimana ditulis oleh ahli geologi sekaligus penulis bernama Zaglol El-Nagar. Muhammad Kamal Ismail sebagai salah satu insinyur pembangunan Masjidil Haram kala itu ingin melapisi lantai masjid menggunakan marmer yang dapat menyerap panas, dan jenis marmer tersebut hanya ada di gunung kecil di Yunani. Dan setelah 15 tahun berlalu sejak pemasangan marmer di Masjidil Haram selesai, pemerintah Arab Saudi memintanya kembali untuk menggunakan jenis marmer yang serupa di Masjid Nabawi Madinah. Muhammad Kamal Ismail merasa bingung, karena hanya ada satu tempat di bumi ini yang memiliki marmer jenis ini, yaitu Yunani, dan setengah dari deposit marmer yang ada sudah habis digunakan untuk lantai Masjidil Haram. Dia kemudian kembali ke Yunani dan menemukan fakta bahwa setengah deposit marmer yang tersisa pun telah terjual. Walaupun ada sedikit kesulitan, akhirnya didapatkan informasi bahwa sisa deposit marmer ternyata dibeli oleh sebuah perusahaan di Arab Saudi. Muhammad Kamal Ismail kembali terbang ke Arab Saudi pada hari yang sama, dan langsung pergi ke perusahaan tersebut. Ternyata marmer putih yang dimaksud, belum digunakan sama sekali. Muhammad Kamal Ismail pun menangis sambil kemudian menyodorkan cek kosong, dan meminta pimpinan perusahaan tadi untuk menuliskan jumlah yang diinginkannya. Namun ketika pimpinan perusahaan tersebut mengetahui rencana penggunaan marmer untuk pembangunan Masjid Nabawi, dia pun menolak menerima dibayar. Masjid Nabawi menjadi tujuan utama kaum muslimin di seluruh dunia. Para peziarah yang datang untuk beribadah haji dan umroh, pastinya akan menyempatkan diri berkunjung ke masjid ini untuk melakukan sholat di dalamnya dan mendoakan keselamatan Rasulullah beserta para sahabatnya. Selain itu, sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram, yang memiliki keutamaan 100.000 kali lipat dari masjid lain. Pemirsa, di Masjid Nabawi, terdapat suatu tempat yang disebut Raudhah. Ini adalah suasana di dalam Raudhah, tempat yang cukup sempit, dan perlu kesabaran untuk bisa memasukinya. Namun, tidak menyurutkan semangat jamaah haji maupun umroh untuk beribadah di dalamnya.
Raudhah adalah tempat antara mimbar dan kediaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup. Tempat ini menjadi salah satu tempat istimewa bagi jamaah umroh maupun haji yang berkunjung ke sana. Doa yang dipanjatkan di Raudhah, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak Raudhah tidak jauh dari makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya berlokasi di antara makam dan mimbar Nabi. Sampai di sini dulu perjalanan kita mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan nantikan kisah-kisah menarik lain di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.